Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Sultan Segayo di Puncak Nur, tokoh dari Kedaton Keagungan Lampung, Dr. Andes Haji Mawardi Harirama MSI. Di sesi pertama kita sudah bicara mengenai Sultan Segayo dan organisasi beliau, ya, Pak Buya Sultan. Ini sesi kedua ini menarik juga, Buya, bahwa soal budaya ini kadang anak-anak muda kita, gimana menurut pandangan Buya lah, anak muda kita terhadap budaya Lampung ini, apa mereka, bagaimana dan sebagainya. Silakan, Buya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang saya cintai. Ya, budaya ini kan sebetulnya untuk membentuk masyarakat yang beradab. Adat ini diciptakan untuk masyarakat yang beradab kan, agar dia beradab, dalam kehidupan ini mencapai tujuan yang betul-betul bahagia kan gitu, di dunia dan akhirat. Tentu semua elemen gitu ya, baik yang tua maupun yang muda, tengah tua yang muda, harus kita tetap mempelajari adat budaya kita ini, khususnya Lampung kan, secara dalam. Jangan lupa asal muasalnya. Jangan lupa asal muasalnya juga. Karena memang nilai-nilai yang terkandung dalam adat itu sangat dalam sekali untuk membentuk jati diri kita. Betul. Jadi budaya Lampung, adat Lampung itu di samping dia setelah lahir mempunyai bentuk, apakah itu begawi, turun mandi, cakap pepadu dan segala macamnya, saya batin juga demikian. Namun demikian di dalam semua aktivitas, semua prosesi adat itu mempunyai makna, mempunyai filosofi, mempunyai maksud. Buat apa kita diadakan begawi, turun mandi? Turun mandi itu, temu dilunjuk, itu kan perkawinan secara adat Lampung Papadu. Buat apa turun mandinya itu? Turun mandi itu berarti kita harus membersihkan diri kita, kan? Membersihkan diri kita secara lahir dan batin, kan itu. Sehingga biasanya turun mandi itu dilakukan orang yang akan melakukan pernikahan secara adat, kan gitu ya. Jadi dia turun mandi dulu supaya bersih secara lahir dan batin. Kalau mandi pun dia turun bukan hanya membersihkan badannya saja, jasmaninya, tapi harus dihayati juga membersihkan batinnya. Ya, oleh karena itu pernikahan secara adat itu diadakan di atas lunjuk, ya. Lunjuk itu satu tempat, lunjuk tempat yang supaya tempat yang tinggi, istilahnya tempat yang tinggi secara lahir dan batin, agar pernikahan itu ya mencapai tujuannya, sakinah mawaddah warahmah itu kan. Kalau pernikahan kita tidak lakukan dengan niat dan hati yang baik, yang bersih, ya mungkin tujuannya akan dicapai juga tidak bersih kesana kan. Oleh karena itu kan nikah itu kan yang dilakukan melalui turun mandi dulu, terus ada prosesi adatnya di atas lunjuk. Di atas lunjuk itu ada kayu aronya, cabangnya 9, penyarunya 9, kan? Semuanya itu lambang-lambang. 9 ini kan angka tertinggi, angka yang terakhir. Artinya yang nikah di atas lunjuk dan menemukan dua jari kakinya di atas kepala kerbau itu, kepala sapi itu, dia menyender di kayu aro yang 9, maksudnya 9 itu akan supaya pernikahan itu mencapai puncaknya daripada pernikahan itu kan sakinah mawaddah warahmah itu. Jadi tercapai tujuannya kan, hidup itu. Jadi semua prosesinya itu mempunyai nilai-nilai baik secara lahir maupun batin. Di dalamnya itu ya nilai-nilai ketuhanan itu kan. Nah, oleh karena itu pada generasi muda harap dihayati betul, dipelajari betul nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesi adat. Ya, karena di samping setiap prosesi adat, sarana pakaian-pakaian adat Lampung pun mempunyai makna, mempunyai nilai-nilai, mempunyai maksud. Betul. Apakah itu kain tapis, sarung ketupat dan sebagainya. Tapis itu ada pucuk rebung, itu semuanya mempunyai maksud. Oleh karena itu dulu kan pemakaian tapis ini khusus untuk perempuan. Dan perempuan itu ada stratanya juga. Strata itu bukan strata secara lahir saja, kemampuan secara lahir, tapi juga
terasa secara batin. Karena dalam adat Lampung ini seorang yang memegang adat itu harus ada isinya, isai belai. Apa itu? Isai belainya itu 12, la ilaha illallah. Gitu. Jadi, ya, yang tokoh adat dan sultannya itu harus mempunyai isai belai dia. Dekat dia dengan keislaman ya kan. Sumbernya adalah dari Islam. Oh gitu ya, budaya Lampung. Hikmah itu. Islam. Iya. Jadi ini kan adat ini dibentuk untuk membentuk masyarakat yang beradab. Masyarakat yang beradab itu dalam perlakuan sehari-hari kan gitu. Harus melalui tata cara itu. Tata cara Islam tapi dikemas dengan budaya. Iya kan, tipe wayang lah di daerah Jawa dan Kalimantan. Wayang itu kan sumbernya dari Al-Quran juga awalnya ya. Ya, jadi sama sebetulnya. Diciptakan oleh para leluhur kita yang memang orang sufi-sufi pada masanya kan. Semuanya hampir di seluruh Nusantara khususnya Lampung ini leluhur kita yang menciptakan adat budaya Lampung ini semuanya tokoh sufi-sufi Nusantara sebetulnya. Bu ya, kan ada istilah apa nemui nyima itu apa itu? Ya, dalam adat budaya Lampung itu kan ada falsafah budaya Lampung. Falsafah budaya Lampung. Falsafah Lampung itu ya ada 5 gitu ya. Pertama itu pil senggirai. Iya, pil senggirai. Pil itu kan hati. Senggirai itu rasa gitu. Hati yang mempunyai rasa apa? Kalau memang dia punya isi beli, berarti kan rasa ketuhanan. Oh iya gitu. Kalau dia punya isi beli ya. Karena hanya ada 2 isainya di dalam jiwa kita. Kalau dia tidak isai ketuhanan, isi yang lain setan berarti kan dia. Iya kan? Betul. Yang isi hati ya, hati isi jiwa. Jadi makanya pil sendiri itu adalah jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih itu ada sumbernya, sumber di dalamnya kan. Nah, kedua dia adalah nemu nyimah kan. Nemu nyimah itu sangat terbuka dengan tamu-tamu yang datang kan, menerima tamu dengan baik kan gitu. Itu adalah kemanusiaannya. Betul ya. Jadi kalau kita lihat secara luas bahwa PIL sendiri itu adalah sumber ketuhanan. Sumber ketuhanan kalau kita ambil secara hikmah, ya hanya Allah lah yang ada, tidak ada yang lain kan. Betul. Hanya Allah yang ada kan. Jadi sumbernya adalah ketuhanan, berarti itulah sumber dari Pancasila kan. Sila pertama Pancasila kan gitu ya. Nah, nemu nyima ini kan kita saling menerima tamu, terbuka untuk menerima orang dengan baik kan. Dalam pengertian gitu, ya silaturahmi, dan silaturahmi kan. Hubungan yang baik sesama manusia. Baik manusia yang ada di situ maupun pendatang kan. Nah itu kan kemanusiaan. Jadi sumber Pancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kan? Iya betul. Jadi Pancasila itu kan digali dari budaya Lampung gitu. Karena Bung Karno, paling kita mengatakan Pancasila itu digali dari budaya bangsa. Dari budaya bangsa. Digali dari budaya bangsa. Betul. Tapi digali lagi kan lebih dalam lagi ya. Kayak ketiga itu Sakai Sambayan. Sakai Sambayan itu adalah tolong menolong. Tolong menolong ini baik kepada semua masyarakat. Betul. Baik keluarga kita maupun saudara-saudara kita, baik yang jauh maupun dekat. Nah, ini kan persatuan. Iya. Sila ketiga tolong menolong kan persatuan Indonesia. Persatuan masyarakat. Sumber daripada sila persatuan Indonesia. Iya, sila ketiga. Betul. Iya. Di dalam Sakai Sambayan. Iya, Sakai Sambayan. Iya. Ya kan? Ketiga tuh. Iya. Oke. Terus dia sila keempatnya falsafah benar nengah nyapur. Nengah nyapur. Nengah nyapur itu kan dia bergerak di masyarakat, dia nengah ikut di semua kegiatan masyarakat dalam pembangunan masyarakat kita. Baik dia di lingkungannya sendiri maupun di luar lingkungannya sendiri, baik di Indonesia maupun luar Indonesia. Dia ikut bersosialisasi. Ya tentu campur. Untuk ikut nyampur itu kita harus mempunyai ilmu tentunya kan. Betul. Iya, itu kan jadi ada pengetahuan. Ya, sehingga ilmu pengetahuan ini bisa kita berbagi juga dengan yang lain. Jadi kan negara nyapur itu cuma ini musyawarah mufakat kan. Ya kan? Iya. Musyawarah mufakat kan. Ya kan? Pancasila juga yang keempat. Pancasila keempat kan. Iya. Yang kelima itu adalah juluk adat.
gelar. Oh. Gelar ini diberikan sebetulnya dalam tata cara adat Lampung yang baku. Itu sebetulnya diproses sebelum dia lahir ke dunia. Sebelum lahir ke dunia, seseorang itu, orang tuanya kalau dia mau turun mandi tadi, dia harus selamatan anaknya. Oh iya. Kan anak itu belum ada, baru dia mau menikah. Tapi harus sudah selamatan. Artinya selamatan itu kan dia asalam ya, menurut Islam. Itu 5 falsafah budaya Lampung gitu ya. Jadi kan dia kan selamatan, kan harus selamatan anaknya. Selamatan itu kan asalam. Asalam itu kan cahaya Allah. Oh, ya kan? Iya betul. Ya, kita punya cahaya kan, ruh kan. Iya. Ruh kita melalui cahaya asalam ruhullah kan ketemu anak-anak di alam ruh. Menarik. Nah, dari situ kan orang yang sudah melakukan itu setelah dia lahir ke dunia, dia selamatan, dia melaksanakan adat dengan baik, dengan nyapus, baru nanti dia bisa begawi, ya, diberikan gelar kan, juluk adok tadi. Jadi kan adil toh. Yang tidak berbuat tentu tidak diberikan, harusnya demikian. Walaupun ada tata kerama kita untuk ya demi kebaikan ya kita beri sajalah kan gitu, ada juga. Jadi keadilan sosial kan. Jadi falsafah budaya Lampung ini sumber penggalian Pancasila. Karena duluan falsafah budaya Lampung daripada Pancasila. Betul. Iya. Merah putih pun ada di Lampung. Oh, itu digali dari budaya Lampung juga. Oh iya. Dulu pengantin masyarakat adat Pepadun, itu pakainya putih-putih, payungnya putih. Iya. Tapi sabatin kan merah. Oh gitu ya Bu ya. Pepadun putih, sebatin merah putih kan. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Menarik ini, biar pemirsa Tegar TV juga penasaran ya. Terutama mahasiswa pemuda kita harus belajar lagi gitu. Perlu tahu. Datun Keagungan terbuka untuk itu, dan selama ini sudah banyak mahasiswa kita, dan hampir di Sumatera ini hampir 10 guru besar ya, profesor dibawa UNILA ke Datun Keagungan. Alhamdulillah mereka minta bukunya. Dari luar negeri juga kan. Dari luar negeri juga dari Austria University Monash itu kan. Terus dari Malaysia, dari Jepang juga kan. Para guru besar kita alhamdulillah. Kita bisa keagungan ya. Ke Datun Keagungan. Kita berbagi untuk kebaikan bersama. Ya, Buya, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, ini pembicaraan dengan Buya Sultan Segayo di Puncak Nur ini menarik, terutama terkait soal budaya. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.